Yang keenam, ayyakuna mustaqbilal qiblata bisadrihi. Ketika mengucapkan salam itu dada mengarah ke kiblat. Jadi ketika mengucapkan salam, dada kita ini bisadrihi menghadap ke kiblat. Ya. Jadi yang menoleh kanan kiri itu hanya kepala saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada imam Assalamualaikum warahmatullah. Berbelok-belok badannya nih, berbelok. Nengoknya orang belakang tuh. Siapa belakang tuh kan? Itu. Ya. Jadi ucapkan salam itu jadi dadanya tetap utuh menghadap ke kiblat. Hanya kepalanya saja yang ke kiri dan ke kanan. Nah, itu syarat mengucapkan salam itu. Ya. An la yaqsida bisalamil ikhbaro bal insa'a. Tidak bermaksud memberikan khobar, tetapi insya. Apa maksud di sini nih? Jadi sama orang mengucapkan ucapan salam yang tidak perlu dijawab gitu kan. Nah, ibu kalau ke kuburan, assalamualaikum ya ahlil kubur, ya ahlal kubur. Ibu kepengen dijawab oleh makhluk kubur itu atau tidak? Tidak perlu. Kayak kita datang ke kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, kita. Waalaikumsalam, kita. Nah, loka, betapur lari ya. Jadi maksudnya itu, ya, hanya bermaksud, tidak bermaksud menjadi khobar. Memberikan salam kepada sesuatu yang dibutuh jawaban, butuh ya jawaban ya. Tapi dia hanya insya, itu ya hanya pemberitahuan ya bahwa kita ini mengakhiri daripada sholat. Nah, gitu kan, sholat itu kemarin kita ta'rifkan muftatahatun bin takbir wa muhtatamatun bin taslim. Diawali, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, maksudnya salamnya itu adalah memberitahukan bahwa sholat berakhir, gitu. Bukan khobar. Jadi ada pula imam assalamualaikum warahmatullah, makmum jawab waalaikumsalam. Nah, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, syarat daripada mengucapkan salam tadi ajulus, duduk. Ya. Jadi sambil duduk tawarruk tadi itu, ya, mengucapkan salam. Fala yakfi idza qama qabla ayyatam yutammilu yutammahu ayyutammahu. Jadi tidak cukup dengan sambil berdiri setelah tidak mesti, tidak cukup. Fala yakfi idza qama, apabila berdiri sebelum sempurna. Jadi sebelum sempurna langsung tegak. Ya, langsung tegak. Bil alamina innaka hamidum majid. Tegak dia. Assalamualaikum. Cuma mengucapkan salam baik kan? Apa salahnya tegak? Nah, itu pula kata dia. Sambil tegak. Ucapkan salam.
mesti syaratnya duduk, tidak harus mesti tegak setelah sempurna. Yang ke-9, yusmi'a nafsahus salam. Minimal ucapan salam itu ya didengar oleh dirinya sendiri. Minimal didengar oleh dirinya sendiri pengucapan salam tadi. Jadi kalau imam ya harus mesti keras. Ya. Kalau enggak dengar orang belakang, apalagi yang imamnya masjidnya besar, enggak pakai mic pula. Makanya perlu ada seperti Masjidil Haram, perlu ada yang asistennya tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata imam kan. Baru yang wakilnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena sudah mengakhiri sholat ya. Nah minimal kalau kita sholat sendirian, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Sholat sendirian, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ayusmi'a nafsahu salam li'annahu ruknun qawli. Ya. Kenapa? Karena ya dia merupakan rukun qawli, harus mesti diucapkan. Syarat yang ke-10 ayyakuna bil arabiyyah, harus mesti berbahasa Arab. Pengucapan salam itu harus mesti berbahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Kata orang, sholat nih yang penting kita harus paham apa yang kita ucapkan itu, daripada mengucapkan bahasa Arab tapi tidak paham. Itu sama dengan orang gilo, tidak paham gitu. Nah itu dulu ada kelompoknya Bu, nama kelompoknya nama pimpinannya dulu Usman Roy namanya, kelompok aliran sesat. Jadi setiap bacaan sholat itu diterjemahkan, supaya tidak dikatakan orang gila kan. Karena tidak ada paham bahasa Arab tadi itu, harus mesti diterjemahkan supaya paham. Wah, niatnya bagus lah, tapi menyalahi ketentuan, ya, menyalahi ketentuan. Harus mesti bahasa Arab. Walam yadhkurhu, tidak menyebutkannya ya. Sahib an-nazmu, seperti yang dijelaskan al-mutaqaddam, penjelasan yang lalu tentang salam ya, mesti berbahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah inilah 10 macam tadi syarat untuk pengucapan salam. Karena ini adalah merupakan rukun, jadi dijelaskan oleh pengarang kitab secara rinci, ya kan? Tidak boleh diganti assalamualaihim, assalamualaina, assalamualaika, assalamualaikuma, tidak boleh. Mesti assalamualaikum. Sudah itu kedua katanya mesti nyambung, jangan dipisahkan dengan kata lain. Ya. Mesti assalamualaikum, tidak boleh diganti dengan kata-kata lain. Kemudian tidak boleh pula ada sakta di situ. Sakta itu berhenti sebentar, kemudian lanjut. Nah, assalamu alaikum. Berhenti pula sebentar. Tidak boleh. Kemudian menghadap ke kiblat, dada kita hanya kepala saja yang menoleh ke kanan dan ke kiri, ya kan? Jangan mentang-mentang sudah fil alamina innaka hamidum majid mengucapkan salamnya sambil berdiri.
Tidak boleh juga. Dan mesti terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, itulah beberapa syarat tentang assalam ini. Terakhir, nah dikit lagi ya, kan rukun 13 nih. Tadi 12, nah ini ke-13 terakhir. Rukun sholat itu adalah yang ke-13, ar-ruknu salisa asyar, at-tartibu, tertib. Nah, tertib itu ya mana yang dulu didulukan, mana yang belakang dibelakangkan. Ya. Kenapa harus mesti tertib masuk dalam rukun? Karena li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya seperti ini. Mana itu? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nah, siapa yang melihat Nabi salat? Ya para sahabat. Sahabat siapa yang melihat? Para tabi'in. Tabi'in siapa yang nengok dia salat? At-tabi'ut tabi'in. Terus muridnya, sampailah kepada kita. Saya juga seperti itu. Saya melihat guru saya dulu sholat. Nah, jadi tegaknya bagaimana, duduknya bagaimana. Saya melihat guru saya. Nah, seperti itulah rantai keilmuan. Ya. Nah, orang sekarang tidak ada nengok guru, karena gurunya udah ketik. Gurunya di Mbah Google. Jadi belajar sembahyang itu di YouTube. Nah, ya. Di YouTube itu macam-macam lah pahamnya. Ya kan? Yang tidak cocok dengan aliran mazhab kita. Nah, itu yang kita ikuti. Nah, maka macam-macam lah orang kini sembahyang. Kalau dulu satu saja, bentuknya satu. Kenapa? Karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah ngambil Imam Syafi'i saja. Kalau sekarang lah nyampur-nyampur kan. Nah, ya. Baik, itu dulu penyampaian awal mukadimah kita, pengantar. Untuk selanjutnya silakan kita berdialog. Apa-apa yang perlu kita jelaskan lagi. Saya silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya.